Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Shalom. Saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah di tempat ini bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Kita mau mulaikan ibadah sore hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur Tuhan sore hari ini. Seberapa umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, kami mau sama-sama menaikkan pujian kami sore hari ini Tuhan. Kami memuji besarkan nama-Mu Bapa, karena Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa atas setiap kami Bapa. Kami ucap syukur Tuhan. Mari berkati ibadah kami sore hari ini dari awal dengan ke akhir nanti, dan biarkan ada sukacita surgawi yang berlimpah atas setiap kami Bapa. Kami siap untuk memuji menyembah Engkau dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
teruskan di dalam hidup kami, maka kami menjadi pemuji-pemuji-Mu. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Sampai kami dengan firman-Mu, sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan, sepatah kata dari Tuhan mengubahkan, sepatah kata dari Tuhan memulihkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat sore, shalom semuanya. Yang hadir di tempat ini, yang beribadah online, biarkan kita nikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Sepanjang minggu yang lewat sudah berjalan dengan dahsyat kebaikan Tuhan atas hidup saya pribadi, karena minggu yang lalu Tuhan mengurangi jatah hidup saya, ya. Orang berkata ulang tahun itu tambah umur, tapi buat saya itu artinya semakin berkurang kesempatan hidupnya, ya. Jadi terima kasih buat Bapak Ibu Saudaraku yang sudah mengucapkan selamat, baik di grup, baik japri, baik datang ke rumah. Ada banyak yang memberikan kejutan kepada saya. Beberapa betul-betul saya terkejut, beberapa tidak terkejut, saudaraku ya, haleluya. Karena ada mereka-mereka yang mau bikin kejutan, rupanya mereka yang terkejut, haleluya ya. Hari Jumat pendoa datang bawa tumpeng, saudaraku, jam 4 sore mereka datang ke Pastori ke Mangga 5, telepon, Pak Gembala ada di mana? Saya berkata, saya sedang ditraktir Vion. Jadi karena papanya ulang tahun, Vion bilang, Pak, kita ketemu di sini. Dia sudah booking tempat, dia sudah booking makanan, dan kami ditraktir sama Vion, ya. Dan ketika sudah hampir selesai, baru pendoa telepon, ada di mana Pak Gembala? Saya lagi makan, lagi ditraktir Vion, tapi sudah mau pulang. Oke, kami tunggu. Dan saudaraku, kami pulang. Mereka bawa tumpeng dan mereka sendiri yang makan. Haleluya ya, puji Tuhan. Karena saya sudah makan, saudara. Jadi mereka yang terkejut. Tadi malam gantian para pelayan. Mau bikin kejutan buat saya. Lagi-lagi bawa tumpeng, saudaraku ya. Habis doa, semua cepat-cepat turun ke bawah. Dan saya kok sudah punya feeling ini di bawah sedang terjadi sesuatu gitu ya. Saya lama-lama turun kan. Kemudian saya mau turun di situ, kok lampunya dimatikan. Jadi saya sudah ngerti, saya pasti akan dikerjain, saudaraku ya. Dan karena saya tahu saya akan dikerjain, saya nggak turun lewat situ. Walaupun semuanya nunggu di tangga, mengharapkan sebuah prosesi, saudaraku. Dan saya turun lewat sini, saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan. Dan akhirnya skenarionya bubar semuanya. Mereka yang terkejut, saudaraku ya. Jadi jangan suka ngerjain orang yang suka ngerjain. Haleluya, puji Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, yang siap katakan amin. Kita akan dengar sebuah tema yang penting sekali. Mari silahkan Vion. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi katakan shalom. Ya, ini adalah momen saat dimana saya bersuka cita. Kenapa? Karena setiap kali hari Minggu begini Bapak Ibu, ini adalah saat-saat dimana kita berkumpul bersama-sama untuk kita belajar firman Tuhan sama-sama. Yang ikut bersuka cita katakan amin dong Bapak Ibu. Iya. Nah Bapak Ibu, saat ini saya akan mengajak setiap kita untuk kita sama-sama belajar sebuah topik ini Bapak Ibu. Yaitu tentang antikris dan lambang 666. Wah, ini topik yang menarik. Ini topik yang populer Bapak Ibu. Nah, saya harus bilang begini Bapak Ibu, topik ini, tema ini antikris dan lambang 666 ini adalah topik, adalah pertanyaan, adalah sebuah tema yang usianya sudah ribuan tahun Bapak Ibu. Ya. Ribuan tahun usianya, dipertanyakan, dicari tahu oleh banyak ahli. Jangankan kita Bapak Ibu, para ahli Alkitab pun menyelidikinya. Banyak orang mencari tahu. Dari segala penjuru dunia mereka cari tahu tentang misteri, tentang antikris dan lambang 666. Dicari oleh semua orang, dari seluruh bangsa, dari belahan dunia manapun, dan dicari oleh orang-orang dari segala masa. Dari dulu, dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, orang-orang masih mencari tahu arti tentang antikris dan lambang 666.
ya. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang membuat seminar tentang ini ya Bapak Ibu ya, dengan judul tema yang menghebohkan. Apakah benar Obama adalah antikris? Wah, kan gitu kan. Dengan judul yang wow, heboh. Apakah benar Bill Gates adalah antikris? Wah, gitu kan. Dengan mengkait-kaitkan satu tokoh tertentu, dengan menyebutkan secara gamblang sebuah nama dari seseorang. Dibuat secara heboh banget seminarnya, judulnya ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena supaya ada yang datang seminarnya. Supaya orang tertarik gitu ya. Nah, tapi saat ini saya rindu untuk setiap kita belajar kebenaran ini tentang antikris dan lambang 666 ini secara kajian teologi yang benar, ya. Saya tidak akan sampaikan hal-hal yang ada embel-embelnya, oh antikris itu, oh antikris itu si dia. Saya tidak akan cantumkan itu dalam khotbah saya saat ini karena Alkitab tidak menjelaskannya. Makanya saya tidak akan sampaikan. Jadi saya hanya akan menyampaikan secara apa adanya, ya. Secara benar apa adanya, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan jelaskan sedikit proses alur di mana saya dapat topik atau dapat tema untuk berkhotbah. Biasanya saya tanya Tuhan, ini Pak Gembala sudah memberi konfirmasi tanggal untuk saya khotbah tanggal berapa? Gitu. Saya harus ngomong apa Tuhan? Saya selalu biasanya tanya Tuhan dulu. Yang di batin, di hati ini mau ngomong apa. Sampai beberapa minggu yang lalu Pak Gembala menyampaikan tentang tujuan hikmat. Salah satunya adalah hikmat untuk mencari tahu, untuk mengetahui rahasia akhir zaman. Waktu Pak Gembala sampaikan itu, Tuhan bilang, sampaikan itu kepada umat-umatku. Lalu saya negosiasi dong sama Tuhan, Tuhan ini topik yang berat loh. Enggak semua umat-umat Tuhan siap dan bisa menerima topik ini loh. Ini terlalu berat. Ini terlalu keras firman-Nya. Mungkin ini akan menampar, menghardik beberapa orang. Kebenaran pribadinya akan digoncang. Ini enggak bisa diterima oleh semua orang loh Tuhan. Lalu dalam hati saya Tuhan bicara gini. Kebenaran tetap harus disampaikan. Mau itu keras, mau itu lembek, mau itu menyakitkan, mau itu enak, kebenaran harus tetap disampaikan. Makanya saya bilang begini Bapak Ibu, izinkan saya Bapak Ibu dengan segala hormat, saya bukan menggurui Bapak Ibu Saudara yang usianya lebih nggak mau dibilang tua kan Bapak Ibu kan ya, nggak mau disebut tua biasanya, usianya lebih di atas saya, ya kan. Saya tidak bermaksud untuk menggurui dan mengajari. Mungkin Bapak Ibu berpikir, Allah ini masih anak muda kok cerita, kok mengajari. Enggak, saya tidak sedang bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Tapi saya hanya menjalankan apa yang Tuhan suruh, bahwa kebenaran tetap harus disampaikan. Saya rindu jemaat Tuhan GPDI Karisma Kalinegoro dan Bapak Ibu Saudara yang nonton lewat YouTube saat ini punya iman yang kuat. Bukan iman yang lembek, bukan iman yang cemen. Bukan punya iman yang ototnya kecil, tapi punya iman yang ototnya besar. Tuhan bilang kita udah nggak lagi bayi rohani yang siapnya hanya menerima berkat-berkat, yang siapnya hanya menerima khotbah-khotbah tentang janji, tentang pemulihan, tentang hadirat Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan, berkat, wah enak. Tapi giliran khotbah-khotbah yang keras, khotbah-khotbah yang menegur, kita enggak mau. Jangan jadi anak Tuhan yang imannya lemah Bapak Ibu. Jangan jadi anak Tuhan yang imannya loyo, lemah. Saya rindu setiap kita yang ada saat ini, baik yang Bapak Ibu dalam ruangan ini maupun yang menonton, punya iman yang kuat. Punya iman yang siap melihat ke depan akan terjadi sesuatu. Kalau kita enggak kuat dari sekarang Bapak Ibu, ke depan kita akan loyo Bapak Ibu. Ke depan kita tidak akan sanggup hadapi masa di depan nanti. Sekali lagi saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita punya iman yang kuat ya. Lagi katakan amin Bapak Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu Saudara ya. Saya sekali lagi saya tidak akan embel-embel dan menjadi sok tahu dalam tanda kutip dengan menyebutkan antikris itu siapa. Saya tidak akan sebutkan itu karena Alkitab tidak menjelaskannya.
Tapi kita akan belajar ini bersama-sama ya. Nah, saya akan bagi Bapak Ibu ini menjadi 2 topik. Tadi pagi, ibadah tadi pagi saya berniat untuk menyampaikan ini secara langsung, dua-duanya Antikris dan lambang 666. Tapi sepertinya waktunya tidak cukup. Jadi ini akan saya bagi 2 ya Bapak Ibu. Yang pertama, saat ini, hari ini saya akan mengajak setiap kita untuk kita belajar tentang topik khusus Antikris saja. Nanti lambang 666-nya kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh sama-sama siapkan Wahyu 13. Yang bawa Alkitab, yang masih bisa membaca, mari silakan dibuka. Tapi untuk Bapak Ibu yang mbah-mbah, opa-oma, yang sepuh, bisa melihat ke depan kalau kesulitan untuk baca Alkitab ya. Saya sudah cantumkan semua ayatnya. Nah, kita akan baca seluruh pasal, seluruh perikop Bapak Ibu, kita akan bagi 2, yaitu perikop ini ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya minta tolong lagi Ibu Gembala untuk membacakan ayatnya yang pertama. Wahyu 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya, Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang yang mengira waktu membaca ayat ini, binatang yang tertulis dalam ayat ini, banyak sekali orang yang mengira bahwa ini adalah seekor hewan. Padahal bukan. Ya, nanti kalau kita baca Alkitab seterusnya, kita akan mengerti bahwa binatang yang dimaksud di dalam ayat ini bukan hewan, tetapi seorang manusia. Ya. Kalau kita mengerti, kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes, Bapak Ibu. Rasul Yohanes dia menulis, dia dapat penglihatan dari Tuhan, lalu dia menuliskan penglihatannya itu dalam bentuk simbol. Ya, jadi ini bukan arti secara harfiah Bapak Ibu. Ini berbicara tentang simbol-simbol. Binatang di sini bukan berarti hewan. Kalau kita cari di Google Bapak Ibu di internet, ketika aja Wahyu 13 ayat 1. Biasanya gambar-gambar yang dimunculkan adalah hewan yang keluar dari laut, raksasa begitu. Lalu kepalanya ada 7, ada tanduknya 10, ada mahkotanya. Biasanya digambarkan sebagai hewan gitu. Tapi bukan. Kalau kita baca selanjutnya nanti ke bawah, kita akan mengerti bahwa ini adalah seorang manusia. Dan saya sampaikan ini adalah Antikris. Ya Bapak Ibu. Simbol yang pertama, binatang itu artinya seseorang manusia, yaitu Antikris. Lalu dia ini bertanduk 10. Tanduk itu berbicara tentang kekuatan. Artinya dia, Antikris adalah pribadi yang sangat kuat. Lalu dia punya kepala, ada 7 kepalanya. Artinya Antikris ini nanti waktu dia muncul Bapak Ibu, dia mengepalai 7 pemerintahan. Saya tidak tahu secara jelas apakah 7 kepala itu berarti 7 negara di bawahnya. Apakah dia mengepalai 7 negara di bawahnya. Atau dia mengepalai 7 jenderal atau 7 menteri, saya tidak tahu secara jelas. Yang penting dia mengepalai 7 pemerintahan di situ. Ada 7 pemerintahan besar yang ada di bawahnya waktu dia muncul. Ya. Lalu mahkota itu bicara tentang kekuasaan. Dia berkuasa sekali. Oke, lanjut ya. Ayatnya yang kedua. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ya, di sini muncul satu binatang lagi yang disebut, yaitu naga. Naga ini simbol dari si iblis, Satan, iblis yang tunggal. Ya, ini naga muncul. Nah, waktu saya baca ayat ini Bapak Ibu, saya heran Bapak Ibu ya. Binatang itu, si Antikris muncul. Lalu diberikan kekuatan oleh si iblis, diberikan tahta oleh si iblis, diberikan kekuasaan dari si iblis. Saya nanya, Tuhan, ini bukan sifatnya iblis suka ngasih-ngasih. Ini bukan iblis banget nih. Iblis tuh kalau ngasih dia tuh ada pamrihnya, ada syaratnya.
Kalau kita mau cari pesugihan Bapak Ibu, datang ke iblis. Tapi syaratnya mahal. Kalau kita mau laris laku gitu ya Bapak Ibu ya. Atau yang jomblo-jomblo mau cari pacar, bisa pasang susuk ya kan. Apalagi pakai pelet. Pelet itu makanan ikan bukan ya? Bukan itu ya. Bukan itu. Saya mikir kok pakai makanan ikan gitu kan. Bukan. Datang ke iblis, dia punya kuasa. Tapi waktu dia kasih kekuasaannya, dia kasih kekuatannya kepada manusia, biasanya syaratnya itu tuh mahal sekali. Bahkan saya pernah dengar cerita, ada orang yang dia sengaja cari iblis, Bapak Ibu. Waduh, iblis dicari-cari ya kan? Ya, iblis dicari-cari. Dia mencoba bertapa di sebuah gua, tapi dia tidak menemukan apa-apa. Iblisnya nggak mau nemuin dia Bapak Ibu. Iblisnya ogah, kamu siapa? Aku nggak mau. Sampai iblis aja nolak Bapak Ibu. Sedih ya kan? Iblis aja nggak mau. Tapi ini satu orang ini yang disebut antikris. Si iblis akan kasih dia kekuatannya. Si iblis akan kasih kepada antikris tahtanya dan kekuasaannya. Sepanjang sejarah Bapak Ibu. Dari Adam Hawa sampai sekarang. Tidak ada iblis kasih tahtanya sepenuhnya kepada satu orang manusia. Tidak ada cerita. Ada sih. Waktu iblis menawarkan kekuasaannya kepada Tuhan Yesus. Waktu di pencobaan di padang gurun. Tapi jelas Tuhan Yesus secara mentah-mentah nolak. Nggak mau. Gitu ya. Tapi akan ada masanya nanti. Iblis akan kasih lagi kepada satu orang yang namanya antikris. Kekuatannya sepenuhnya dikasih. Tahtanya sepenuhnya dikasih. Kekuasaannya hanya kepada satu orang. Artinya apa Bapak Ibu? Si iblis sudah tahu bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Iblis tahu dia sebentar lagi akan disiksa. Iblis tahu sebentar lagi dia akan mengalami masa penyiksaan untuk selama-lamanya. Makanya dia totalitas. Iblis kasih kekuasaannya, dia mempertaruhkan tahtanya, dia mempertaruhkan kekuasaannya. Dikasih kepada satu orang yang disebut antikris untuk memporak-porandakan umat-umat Tuhan. Untuk bawa sebanyak mungkin orang-orang untuk diseret sama-sama. Iblis totalitas menyeret anak-anak Tuhan. Dan Tuhan pun totalitas untuk mempertahankan kita Bapak Ibu. Jangan kira iblis hanya cuman iblis yang kerja keras. Bagaimana caranya supaya anak-anak Tuhan hancur. Iblis saat ini sedang bekerja keras bagaimana supaya anak-anak Tuhan kecewa. Bagaimana supaya anak-anak Tuhan iri. Bagaimana supaya anak-anak Tuhan keluarganya hancur. Ekonominya hancur. Tidak bersyukur sama Tuhan. Iblis kerja keras mati-matian Bapak Ibu saat ini. Tapi ketahui bahwa Tuhan pun sedang sangat bekerja keras untuk kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, engkau yang hadir saat ini, engkau yang menonton saat ini. Yuk sama-sama kita pun bekerja keras secara totalitas untuk ikut Tuhan. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Naik turun boleh Bapak Ibu. Tidak munafik, hamba-hamba Tuhan pun mengalami yang namanya fluktuasi iman. Kadang naik, kadang turun. Tapi fluktuasinya jangan naiknya segini, turunnya segini. Naiknya segini, turunnya segini. Naiknya sedikit lagi, turunnya sampai dasar bumi. Enggak, jangan fluktuasinya jangan seperti itu Bapak Ibu. Fluktuasinya harus naiknya. Ayo naik. Kadang-kadang merasa turun, lemah. It's okay turun sedikit. It's okay to be not okay. Ya, firman beberapa waktu lalu. Untuk Bapak Ibu yang nonton di YouTube, untuk menonton videonya bisa klik di sebelah sini. Iya kan, kayak YouTuber gitu loh Bapak Ibu ya kan. Saya ini YouTuber loh Bapak Ibu. Walaupun mengurus YouTube gereja, enggak apa-apa. Saya ini YouTuber, ya kan? Jangan lupa subscribe. Ya. Karena subscribe itu gratis gitu kan. Alah, jaluk subscriber apa yang ngondo. Alah. Jadi fluktuasi imannya tuh harus naik. It's okay to be not okay, turun sedikit enggak apa-apa, tapi nanti naik lagi gitu Bapak Ibu. Jadi anak-anak Tuhan begitu ya Bapak Ibu ya.
Nanti iblis akan kasih kekuatannya, kuasanya, dia totalitas mati-matian untuk menyeret engkau dan saya. Ketahui itu Bapak Ibu. Jangan menganggap, jangan mengira bahwa kita hidup di dunia ini ya udah fine-fine saja, enak-enak saja. Yang penting have fun, ya kan? Yang penting bahagia. Ketahui di alam roh sana Bapak Ibu, iblis sedang mikir gimana caranya supaya kita tuh terseret. Sampai kita bisa masuk ke masa ini. Bapak Ibu, hanya orang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan yang akan melihat masa ini. Hanya orang yang tidak totalitas kepada Tuhan yang akan melihat masa ini. Saya berharap kita semua yang ada di ruangan ini, baik yang menonton juga, kita tidak mengalami masa ini. Saya berharap, saya berdoa, setiap kita tidak akan melihat antikris. Karena sebelum masa antikris akan ada masa rapture, masa pengangkatan, di mana orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, orang yang totalitas sama Tuhan, itu disingkirkan sama Tuhan, supaya tidak mengalami masa antikris. Gitu. Dan saya berharap setiap kita nanti saling ketemu di sana, ya Pak Bu ya, sampai ketemu di sana gitu ya. Jangan sampai saya mencari-cari, aduh di mana sih dia, walah jebule ketinggalan, aduh. Jangan sampai. Karena di masa ini betul-betul si antikris punya kekuatan, punya tahta, dan punya kekuasaannya si iblis. Kurang hebat apa itu Bapak Ibu ya? Luar biasa. Lanjut ya, ayat 3 dan ayat 4. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi tahu ya bahwa si antikris ini punya 7 kepala. Ada 7 kepala yang dibawahi oleh antikris. Ya, jadi dia punya 7 kepala. Dan diceritakan ada sebuah masa, ada sebuah waktu di mana salah satu kepalanya itu sakit. Bahkan membahayakan hidupnya. Krisisnya luar biasa. Tapi dengan cepat disembuhkan oleh antikris. Kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu, kira-kira apa sih isu yang rasanya mustahil sekali untuk selesai saat ini? Apa sih penyakit di dunia ini yang rasanya bagi kita kayaknya nggak mungkin untuk terselesaikan? Masalah peperangan. Kita berpikir bahwa Palestina dan Israel bisa berdamai, nggak mungkin. Saya berani katakan, masalah peperangan itu nggak akan pernah selesai. Masalah ekonomi, kita berpikir bahwa Amerika Serikat adalah negara yang wow, super power. Tapi kenyataannya sekarang ekonominya hancur. Hutangnya luar biasa. Kita berpikir bahwa Singapura adalah negara kecil, makanya dia otonom, dia bisa mandiri, sistem pemerintahannya, sistem keuangannya baik. Tapi sekarang faktanya, Singapura pun hancur ekonominya. Kita berpikir Yunani, di mana di sana banyak sekali orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Kita berpikir mereka sanggup memulihkan bangsanya dari keterpurukan ekonomi, tapi ternyata enggak juga. Yunani sekarang lagi bangkrut habis-habisan. Bagaimana boleh cari itu di Google tuh ya. Bahwa negara-negara ini yang kita pikir luar biasa secara keuangan, tapi enggak, mereka lagi hancur. Masalah ekonomi enggak akan pernah selesai. Masalah sosial, masalah ras, perbedaan ras di mana kita akan berperang melawan ras lain, itu tidak akan selesai Bapak Ibu. Sampai nanti antikris muncul. Rasanya penyakit-penyakit dunia ini tidak mungkin bisa diselesaikan. Nanti antikris muncul dan dia menyelesaikan semua masalah-masalah itu. Ini saya hanya kasih imajinasi saja ya Bapak Ibu. Mungkin kalau antikris muncul saat ini, kalau antikris masa pemerintahannya ada saat ini, dia akan memulihkan hutangnya Amerika Serikat.
Dia akan memulihkan ekonominya Singapura. Dia akan memulihkan bangkrutnya Yunani. Dengan cepat dia menyembuhkan 1 dari 7 kepalanya. Yang rasanya itu membahayakan, tapi dengan cepat dia bisa sembuh. Wow. Dan seluruh dunia heran lalu mengikut dia. Wow, aku tidak pernah bisa mengira bahwa Amerika Serikat bisa pulih. Siapa sih orangnya? Wow, aku tidak pernah bisa mengira bahwa Singapura bisa bangkit lagi. Aku tidak mengira bahwa Yunani bisa dibangun kembali. Mereka sudah sangat hancur, kok bisa terbangun lagi. Siapa orang di balik itu semua? Lalu mereka ketemu, oh antikris ternyata. Lalu akan banyak para pemimpin bangsa, para presiden, para raja. Tolong kami juga. Kami butuh bantuanmu. Negara kami pun sedang hancur. Kami butuh bantuanmu. Maka seluruh dunia akan mengikuti antikris. Ada peperangan antar bangsa. Ada peperangan antar suku, ras, agama mungkin. Antikris muncul. Dia bilang, kamu diam. Kalau enggak kalian semua aku bunuh. Tunduk sama aku. Antikris punya kekuasaan, punya kekuatan, punya tahta si iblis. Akan ada masanya seperti itu Bapak Ibu. Wah, hanya antikris yang bisa memulihkan isu-isu seperti itu nantinya. Ya Bapak Ibu. Bangsa-bangsa akan meminta tolong kepada antikris. Itu masa yang akan kita ketemu, yang akan kita nanti ke depan akan jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ya, ini 3,5 tahun ya Bapak Ibu. 42 bulan ini 3,5 tahun. Jadi masa pemerintahan antikris itu 3,5 tahun. Ya, lanjut 6 dan 7. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Ayatnya yang ke-7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ya Bapak Ibu Saudara, perhatikan di depan bahwa kita jangan pernah berpikir bahwa pekerjaannya antikris itu hanya ada di satu negara atau hanya ada di 2 negara. Tapi di Alkitab dikatakan dia diberikan kuasa atas setiap suku, setiap umat, setiap bahasa dan bangsa. Artinya wilayah kerjanya antikris ini internasional. Bayangkan Bapak Ibu, ini bukan organisasi, tapi ini satu sosok manusia muncul. Dan dia pekerjaannya meliputi seluruh dunia. Satu orang dikuasai, menguasai satu dunia. Wow. Kalau kita kembali ke ayat berapa tadi ya? Coba boleh kembali lagi ke ayat yang dikatakan antikris itu dia punya kekuatannya, kakinya seperti beruang, lalu seperti macan tutul. Itu ayat berapa tadi? Ayat 2 ya. Bapak Ibu, ini adalah modalnya antikris Bapak Ibu. Dikatakan dia itu serupa dengan macan tutul. Artinya dia sangat cepat dan sangat cekatan. Lalu kakinya seperti kaki beruang, artinya dia kuat. Beruang itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat videonya, beruang itu ada di sungai yang sangat deras pun, dia tetap jalan santuy aja Bapak Ibu. Ambil ikan, santai aja. Gitu kan. Dia untuk cari makan, sederes apapun sungainya, dia jalannya santai. Kuat kakinya. Artinya antikris ini punya kekuatan. Ada 4 modal yang antikris punya. Dia cepat dan cekatan seperti macan tutul. Dan dia kuat seperti beruang. Lalu dikatakan mulutnya seperti mulut singa. Artinya dia pintar sekali berorasi. Dia punya kekuasaan di dalam perkataannya dia. Dia bisa
memanipulasi orang, dia bisa menggeret orang-orang untuk mengikuti dia lewat perkataannya dia. Itu cirinya. Dan yang keempat, dia punya modal dari sinaga. Bukan orang Batak, ya. Bukan orang Batak. Sinaga bukan marga Batak maksud saya, ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang nonton, punya marga sinaga bukan berarti Anda yang memberi kekuatan kepada antikris, ya. Tolong dimengerti, ya. Dia dapat kekuatan, dapat kuasa, dapat tahta dari iblis. Dia punya modal itu. Oke, kembali ke ayat 8. Sekarang kita lanjut ke ayat 8, ya. Ibu Gembala bisa bacakan ayatnya yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Mereka yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, mereka yang tidak totalitas sama Tuhan, mereka akan ketinggalan waktu masa rapture. Mereka akan ketinggalan waktu masa pengangkatan. Dan mereka yang tertinggal, mereka dipaksa, perhatikan kata, dipaksa untuk menyembah antikris. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, baik rela maupun dipaksa. Harus nyembah antikris. Harus nyembah antikris. Mau nggak mau. Akan ada masanya di mana orang-orang dipaksa untuk menyembah. Bapak Ibu Saudara, penyembahan itu bukan hasil dari paksaan. Coba boleh ulangi kata-kata saya sekali lagi. Ya, yang mau boleh mengikuti kata-kata saya, katakan penyembahan bukan hasil dari paksaan. Ya, saya harap tadi waktu Bapak Ibu bicara itu bukan karena terpaksa ya Bapak Ibu ya. Ya, bukan karena saya minta ya Bapak Ibu. Penyembahan itu bukan hasil dari paksaan Bapak Ibu. Makanya saya bilang seperti ini, Bapak Ibu, saya katakan ini dengan secara dewasa ya Bapak Ibu ya. Secara dewasa, walaupun usia saya masih muda, tapi saya sudah dipanggil om Bapak Ibu. Jadi saya anggap aja saya sudah dewasa gitu ya Bapak Ibu. Tuh kan guru-guru sekolah minggu itu paling bahagia kalau saya terhina memang ya. Di kolom komentar sekolah minggu Bapak Ibu, waktu saya cerita sama anak-anak, Bapak Ibu komennya, ih kalau yang cerita om, Bapak Ibu. Ya astaga. Dianggap om loh. Ya astaga. Senang ya belia tuh, belia ya. Kok sampai situ ya? Nah Bapak Ibu, penyembahan itu bukan dipaksa. Nah saya mau bilang ini secara dewasa gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini, lalu sedang pujian penyembahan, lalu worship leader mungkin berkata, mari angkat tangan, mari bangkit berdiri, mari angkat suara. Kalau Bapak Ibu melakukannya hanya karena disuruh oleh WL, saya katakan stop lakukan itu. Stop lakukan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya misalkan ada hamba Tuhan yang sedang berkhotbah lalu katakan, mari katakan amin. Lalu Bapak Ibu baru katakan amin. Itu latahnya orang Kristen tuh biasanya tuh. Amin, 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 amin gitu kan. Itu latahnya orang Kristen tuh. Kadang-kadang ada pendeta yang menjebak, kita semua harus percaya kepada iblis, katakan amin, amin gitu. Kadang-kadang ada tuh yang latah-latah seperti itu tuh ya kan. Kalau kita melakukannya hanya karena disuruh oleh orang yang berdiri di depan sini, Bapak Ibu saya katakan sekali lagi, stop lakukan itu. Penyembahan kita tidak boleh dilakukan karena terpaksa, karena disuruh, jangan. Kalau engkau dan saya lagi penyembahan masih sementara duduk tapi rasanya kaki kita enggak tahan lagi. Aku pengen berdiri nyembah Tuhan. Tapi kok yang lainnya masih duduk. Pak Gembala sama Bu Gembala aja duduk. Masa aku berdiri? Mana aku di depan lagi. Depannya di depan sini lagi kan. Masa aku berdiri? Nanti hadap-hadapan sama WL. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Paling ya apa sih efek dampak negatifnya? Ya paling kan cuman kayak aneh aja kan rasanya hadap-hadapan sama WL. Kan gitu kan, itu bahasa-bahasa orang Indonesia tuh. Saya nggak tahu kenapa orang Indonesia tuh paling suka itu tuh apa? Itu tuh apa? Saya nggak tahu.
Gitu kan. Kalau diangkot gitu kan, lagi jajar gitu kan, lir kan. Gitu kan. Pasti gitu, nggak tahu kenapa gitu. Lagi di lampu merah, ada orang naik motor juga di sebelah. Yang ini juga, gitu kan. Gitu aja terus. Udah Pak, capek ya kan gitu. Saya nggak tahu itu bahasa-basinya orang Indonesia, ya ampun aneh-aneh. Kok sampai situ lagi ya Bapak Ibu ya? Jangan lakukan dengan terpaksa Bapak Ibu. Kalau engkau dan saya diminta Tuhan untuk angkat tangan sementara penyembahan, angkat tangan saja. Jangan pernah berpikir, saya pernah sampaikan bahwa penyembahan itu konsumsinya Tuhan, bukan konsumsi manusia. Artinya, waktu engkau dan saya melakukan penyembahan kita, jangan untuk dilihat orang yang pertama, karena penyembahan itu konsumsi Allah, bukan konsumsi kita sebagai manusia. Jangan lakukan itu untuk dilihat orang, tapi pun jangan lakukan itu, jangan terus kita merasa malu nanti dilihat orang seperti apa. No, penyembahan itu konsumsinya Tuhan, bukan konsumsi manusia. Makanya jangan lakukan itu dengan terpaksa, ya Bapak Ibu. Tapi akan ada masanya, di mana nanti semua orang akan dipaksa untuk menyembah. Bukan menyembah Tuhan, tetapi menyembah satu orang yang disebut sebagai antikris. Mau nggak mau, harus nyembah. Di mana nanti orang-orang yang tertinggal akan rindu rasanya beribadah, rindu rasanya bisa ketemu Tuhan, rindu rasanya bisa masuk hadirat Tuhan, mau cari Allah Adonai, aku mau nyembah Tuhan, aku mau cari Allah Yehova, tapi udah nggak bisa karena dilarang. Penyembahan harus kepada antikris pada masa itu. Pernah ada satu anak muda berkata begini Bapak Ibu, kenapa sih kok Tuhan itu nggak langsung bikin semua umat manusia itu nyembah Tuhan aja gitu loh, biar aman, damai, tentrem. Kenapa tidak Tuhan tuh langsung menciptakan tes gitu tuh seluruh umat manusia langsung menyembah Dia? Kenapa nggak gitu sih? Saya katakan lagi Bapak Ibu, penyembahan yang benar bukan hasil dari paksaan. Dan Tuhan bukan pribadi yang suka memaksa. Tuhan bukan pribadi yang suka memaksa kita. Dia kasih kehendak kita, kalau engkau betul-betul cinta sama aku, lakukan itu atas kesadaran dirimu. Kalau engkau betul-betul sayang aku, lakukan itu betul-betul atas niat dari dalam. Bukan karena aku memaksanya. Saya mau sampaikan seperti ini Bapak Ibu. Tuhan tidak butuh penyembahan kita. Kaget. Mungkin Bapak Ibu yang nonton di rumah di YouTube kaget. Tuhan tidak butuh penyembahan. Wah, kaget gitu mungkin ya. Ini statement baru ini. Tuhan tidak butuh penyembahan kita. Kalau orang Manado bilang Tuhan itu tidak makan puji. Artinya Tuhan itu tidak haus akan pujian. Tuhan itu bukan pribadi yang, ayo sembah aku, umat-umatku, aku punya umat banyak sekali. Sembah aku suka disembah. Tuhan bukan pribadi yang seperti itu Bapak Ibu. Tuhan suka dengan hidup kita. Tuhan suka dengan kerelaan hati kita waktu nyembah Tuhan. Tuhan bukan suka dengan penyembahan kitanya. Tapi Tuhan suka waktu hati kita waktu nyembah Tuhan. Tuhan ini aku secara rela. Aku betul-betul cinta Tuhan. Aku sembah Tuhan. Aku angkat tanganku. Ini hatiku. Itu yang Tuhan suka. Bukan karena Tuhan adalah Tuhan makanya dia suka dipuji-puji. Enggak. Tuhan tidak suka dengan penyembahan kita. Tuhan tidak suka dengan pujian kita. Jangan pikir seperti itu. Saya mau bilang begini juga Bapak Ibu. Bahwa penyembahan kita tidak akan pernah menjadikan Yesus Tuhan. Penyembahan kita tidak akan membuat Yesus menjadi Tuhan. Bahwa walaupun kita tidak nyembah Tuhan, bahwa walaupun kita tidak nyembah Yesus, Yesus sudah tetap dan akan jadi Tuhan, tetap. Jadi jangan berpikir bahwa predikat Yesus sebagai Tuhan itu adalah hasil dari penyembahan kita. No, enggak. Bahkan kita tidak nyembah pun, Yesus tetap Tuhan. Kalau kita tidak mau nyembah Tuhan bisa pakai media lain untuk nyembah Dia.
Tuhan, predikat Tuhan bukan diciptakan dari penyembahan kita. Enggak Bapak Ibu ya. Jadi yuk Bapak Ibu, mumpung kita masih ada di masa damai Bapak Ibu. Antikris belum muncul. Sosok antikris pribadinya belum muncul ke permukaan dunia ini. Mungkin sudah lahir Bapak Ibu. Mungkin bisa jadi ya. Mungkin sudah ada. Mungkin dia masih remaja Bapak Ibu sekarang. Mungkin tidak ada yang tahu. Tapi dia masa berkuasanya dia belum muncul. Nah, mumpung masa berkuasanya dia ini belum muncul Bapak Ibu, kita masih ada di masa damai, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa sungguh-sungguh sama Tuhan. Yuk pergunakan waktu ini sungguh-sungguh untuk Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Bukan hanya sekedar berhenti di mempelajari Tuhan. Ingat ya, bukan hanya sekedar menjadikan Tuhan sebagai objek penelitian. Bukan hanya sekedar menjadikan Tuhan itu bahan berpikir. Kalau kita hanya menjadikan Yesus sebagai bahan berpikir, kita nggak ada bedanya sama orang Yahudi. Meneliti tentang Yesus, mencari tahu tentang Yesus, tapi sebagai bahan penelitian. Alami Yesus. Alami Yesus. Yuk Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya berkata, pertama, bersyukur karena kita masih dikasih kebebasan untuk kita berkumpul seperti ini. Kita masih dikasih kebebasan, hak-hak kita masih dilindungi oleh negara untuk kita beribadah sama-sama seperti ini. Tapi kalau nanti ternyata ada salah satu di antara kita yang tertinggal, bahkan negara pun, pemerintah pun tidak akan bisa menjamin kita untuk kita bisa beribadah seperti ini. Pemerintah saat ini masih betul-betul getol, masih melindungi hak-hak umat untuk beragama, beribadah. Masih. Tapi akan ada masanya nanti pemerintah pun tidak bisa mengatur hak-hak itu. Mumpung masih masa damai, sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Karena saya berani jamin seperti ini Bapak Ibu. Bagi orang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan selama masa damai, bagi orang yang tidak totalitas dan serius sama Tuhan selama masa damai, yang pertama, saya berani jamin 100%. Dia akan tertinggal waktu masa pengangkatan. Dia tidak akan ikut terangkat waktu masa pengangkatan. Dan kedua, dia pasti akan mengalami masa antikris. Di mana antikris akan berkuasa dan menyiksa umat manusia. Mungkin di awal dia akan terlihat sebagai pahlawan yang wah luar biasa ya, keren ya dia. Tapi nanti semakin lama umat manusia digenggam sama dia. Jadi bagi orang-orang yang tidak serius dan tidak sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus Kristus anak Allah di masa damai seperti ini, yang pertama, dia pasti akan tertinggal di masa rapture. Kedua, dia pasti akan mengalami masa antikris. Ketiga, dia pasti akan diperhadapkan dengan senjata di kepalanya. Dan orang-orang akan berkata, kamu pilih sangkal Yesus atau engkau mati. Kalau engkau mau hidup, sangkal Yesus. Kalau engkau tetap mempertahankan imanmu, engkau akan mati. Dan saya jamin, untuk orang yang tidak serius kepada Tuhan di masa damai seperti ini, saya jamin 100% dia akan menyangkal Yesus. Pasti. Tidak ada jaminan imannya kuat mempertahankan Yesus. Kenapa? Di masa damai seperti ini saja, dia tidak serius sama Tuhan. Bagaimana dia punya iman yang kokoh? Di masa damai belum muncul antikris saja, dia tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Bagaimana, apa jaminannya nanti setelah waktu dia mengalami masa antikris, dia punya iman yang kokoh. Aku tetap mempertahankan Yesus. Rasanya mustahil buat saya. Rasanya mustahil. Walaupun Bapak Ibu, untuk setiap orang yang tertinggal, apakah mereka bisa diselamatkan nantinya? Waktu mereka ada di masa antikris, apakah mereka bisa diselamatkan? Jawabannya bisa. Tapi harganya mahal. Mereka harus membayar keselamatan lewat darahnya sendiri. Artinya mereka harus jadi martir. Mereka harus mempertahankan Kristus sampai mati. Harus dibayar dengan darahnya sendiri. Nah Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan ini ya Bapak Ibu ya. Masih masa damai.
kita masih bisa beribadah, kita masih bisa serius cari Tuhan. Yuk pakai waktu yang ada untuk kita betul-betul sama-sama kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya. Ya, next ayat 9. Saya baca saja ya. Ayat 9 dan ayat 10 ini bagian terakhir. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Waktu saya sampaikan khotbah ini, yang saya tuju kepada Bapak Ibu Saudara bukan otak. Bukan hanya sekedar pengetahuan dan informasi. Saya tidak sedang memberikan hanya sekedar memberi informasi kepada Bapak Ibu Saudara tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi Alkitab, Bapak Ibu, enggak ada Alkitab di sini. Tapi Alkitab itu tidak boleh dijadikan hanya sebagai informasi, tapi harus jadi aplikasi. Harus dikerjakan, harus dilakukan. Ya. Yang saya tuju adalah telinga, masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam hati, dilakukan. Pesannya singkat Bapak Ibu saat ini. Hanya selama masih ada waktu. Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk kita serius cari Tuhan. Tuhan masih kasih kesempatan kepada setiap kita untuk kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Yuk dipakai. Jangan melulu kita mengurus hal-hal yang bersifat duniawi. Hal-hal yang duniawi boleh dikerjakan, tapi ingat, semua itu nanti akan dikuasai oleh antikris. Kekayaan kita akan dikuasai oleh antikris. Kita tidak akan bisa berjual beli, bertransaksi kalau kita tidak pakai tanda lambang 666. Nanti mungkin bulan depan ya saya akan sampaikan itu. Semuanya akan dikuasai oleh antikris, semuanya. Jadi Bapak Ibu, yuk jangan melulu semuanya memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Yuk carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi bukan hanya sekedar mencari kerajaan Allah, tapi juga cari kebenaran Allah. Ya, kebenaran Allah itu apa? Firman Tuhan. Yuk cari sama-sama. Ayat 10 ya. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ya, boleh baca kalimat yang terakhir bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yang penting di sini 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah ketabahan dan bagaimana iman kita, bagaimana kadar iman kita. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa terpukul oleh firman Tuhan saat ini, tenang Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu Saudara terpukul, waktu saya belajar ini saya juga terpukul Bapak Ibu. Saya, aduh Tuhan, kadang-kadang aku tidak serius sama Tuhan. Kadang-kadang aku lengah, kadang-kadang aku lemah, kadang-kadang aku mengabaikan Tuhan. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Tidak munafik Bapak Ibu Saudara, saya orang yang belajar teologi pun bisa jatuh. Saya orang yang belajar teologi, saya belajar Alkitab pun ada kalanya saya lemah dan lengah ya. Untuk itu mari sama-sama yuk kita belajar untuk kita membangun diri supaya kita siap, iman kita kokoh, iman kita kuat, kita tidak akan mengalami masa antikris. Amin firman Tuhan, saya serahkan kepada Pak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Kalau ada engkau yang mengikuti program ini di rumah dan namamu Kris, dan engkau berkata, Pak ada orang yang benci saya Pak, sentimen saya sama saya Pak, orang itulah sebenarnya buat saya adalah antikris. Ya bisa juga sih, haleluya ya. Antikris artinya orang yang anti sama si Kris. Nah, ya, tapi yang kita belajar ini bukan orang yang sentimen sama Pak Kris, enggak, tapi dia yang melawan Kristus. Nah, antikris Bapak Ibu, dia akan membuat sebuah ibadah baru, agama baru, karena dia mengarahkan penyembahan itu kepada dirinya. Artinya jangan baper, jangan hanya merasa bahwa antikris ini musuh kekristenan. Dia akan menghadapi kekuatan Muslim. Dia akan menghadapi kekuatan Katolik, dia akan menghadapi kekuatan Buddha, kekuatan Hindu karena dia pemimpin dunia. Dia akan mengarahkan penyembahan itu kepada dia. Orang Buddha punya sesembahan, orang Hindu punya sesembahan. Orang Muslim punya tata cara penyembahan.
Dan di Muslim sendiri mereka mengistilahkan antikris sebagai Dajjal. Jadi karena antikris ini untuk dia bisa melawan kekuatan prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dalam kekristenan, dalam Katolik, dalam Muslim, Hindu, Buddha, maka dia harus punya wibawa, dia harus punya kekuatan. Yang tidak setuju ya disikat sama dia. Nah makanya sekali lagi di masa kita masih bisa beribadah, kalau nggak datang ibadah sekali aja lah gitu saudaraku ya. Dan pastikan saudara tetap bertumbuh, saudara mengikuti online dan rasakan hadirat Tuhan yang sama gitu ya. Walaupun saya nggak jamin kalau online itu bisa suasananya bisa dapat seperti kalau kita kumpul seperti ini. Makanya kalau kita malas-malas ibadah, sayang, itu pekerjaan setan dalam hidup kita. Ya harus lawan ya. Ketika kita malas-malasan ibadah, setan bersorak-sorai, belum antikris saja sudah pada lemah. Apalagi ketika nanti di masa antikris. Di masa antikris masih ada orang-orang yang selamat, tapi harus bayar dengan nyawanya. Nah kalau di masa seperti ini aja kita iman kita nggak tabah, kalau kita masuk ke sana pasti nggak ada jaminan kita bisa kuat. Karena itu mari sekarang waktunya kita bangkit, saling mengingatkan, ajak anggota keluarga untuk kita beribadah bersama-sama. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, datang kepada Tuhan. Haleluya. Saya mau nyanyi lagu lama. Biarkan kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih
Kami mau belajar setia beribadah untuk membangun iman kami. Semua Tuhan. Haleluya. Coba mari koreksi, apakah kita beribadah karena keterpaksaan? Apakah engkau beribadah karena perlu seseorang yang mengingatkan, kok kemarin gak ibadah? Apakah engkau berdoa ketika engkau dipaksa oleh sebuah situasi yang sulit, situasi yang tidak nyaman, sebuah persoalan kadang-kadang memaksa engkau berdoa, sebuah kesulitan kadang-kadang memaksa engkau datang kepada Tuhan? Bersyukur kalau itu kemudian membuat kita sadar bahwa aku harus beribadah tanpa terpaksa oleh situasi apapun. Mari sebelum pulang katakan, Tuhan, kuatkan, tabahkan imanku. Tuhan, aku meminta kekuatan iman menghadapi situasi yang sulit ke depan. Haleluya. Tuhan tolonglah. Mari doakan anak-anakmu. Karena ada banyak tantangan yang mereka hadapi ke depan. Selama kita masih bisa mendidik dan menasihati anak cucu kita, doakan mereka. Haleluya. Yang mengingatkan kita, waktunya tidak lama lagi. Haleluya. Haleluya. Kami rindu, kami tetap beribadah di angkasa sana. Kami rindu, kami tetap beribadah ketemu dengan orang-orang yang sama di awan-awan permai sana. Satu pun tidak terangkat. Haleluya. 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 Biarkan setiap kami mengalami pengangkatan. Biarkan setiap kami mengalami keluputan dari masa yang sulit dan susah itu. Mari kita angkat tangan, kita akhiri ibadah kita. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari
hari-hari ini pun sulit Tuhan, tapi kami mengucap syukur karena masih ada Tuhan yang menolong kami. Masih ada Roh Kudus yang menyertai kami. Ada saatnya orang-orang yang tertinggal mengalami kesulitan dan mereka tidak mengalami pertolongan seperti kami hari ini. Karena itu kami mau pakai kesempatan, kami mau pakai waktu. Umat-umat Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah perlindungan yang sempurna, keberhasilan yang maksimal dan keberuntungan yang ajaib. Bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gereja. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat malam, shalom. Tuhan memberkati.